Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berbicara dahulu mengenai apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan Okta Investama Berjangka itu sudah betul-betul lengkap karena sudah ada license secara resmi dari Bapepti, kemudian dari lembaga clearing Bursa Berjangka, ICDX, dan juga Asosiasi Aspektindo. Oke, dari penghargaan Okta Investama Berjangka sendiri, Okta Investama Berjangka juga pernah memenangkan untuk penghargaan The Most Excellent Broker dan The Most Transparent Broker. Dan kelebihan trading di platformnya Okta Investama Berjangka, yang pertama kali adalah kita bicara mengenai masalah low spread. Kalau bicara low spread, nah otomatis ini yang memang menjadi viral yang paling banyak dicari oleh para trader sekarang ini. Karena apa? Untuk mempermudah atau mempercepat mendapatkan peluang profit pada saat entering masuk di market. Kemudian low commission pada platformnya Okta Investama Berjangka di MT5 itu sangat-sangat minim. Kemudian utama unggulan kita itu juga adanya itu ada di free swap. Bicara free swap, oke, kalau free swap itu betul-betul selamanya. Sedari awal traders membuka account di platformnya Okta Investama Berjangka di MT5 itu langsung berlaku selamanya, bukan hanya sekedar 3 hari kerja, 5 hari kerja, 7 hari kerja, tetapi lagi-lagi saya ulangi, selamanya free swap. Proses withdrawal itu juga sangat cepat, yang mana proses withdrawal itu dilakukan di jam umum Bank Operasional Lokal Indonesia. Nah, media sosial Okta Investama Berjangka itu ada website www.okta.co.id, kemudian ada Facebook, Instagram, YouTube channel, Twitter, dan juga TikTok. Tanpa merupakan disclaimer on, materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk betul-betul ke dalam materinya. Pertama kali kita akan seperti biasa mereview hasil rilis data ekonomi dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024. Nah, untuk pekan kemarin itu memang banyak sekali dirilis mengenai data inflasi. Let's say katakan dari mulai hari Senin ada data rilis inflasi Swiss yang dirilis meningkat dari minus 0,2% menjadi 0%. Kemudian untuk inflasi Australia itu juga dirilis menurun dari level 4,9% menjadi 4,3%. Tetapi prima donanya itu ada di data hari Kamis, yang mana nih ada data inflasi dari Amerika Serikat dari level 0,3% menjadi 0,3%. Untuk core CPI month to month itu juga dirilis meningkat dari level 0,1% menjadi 0,3%. Dan terjadi kejutan yang mana untuk CPI year on year itu terjadi peningkatan yang signifikan dari level 3,1% menjadi 3,4%. Untuk unemployment claim sendiri itu dirilis sedikit menurun dari level 203.000 menjadi 202.000. Dan juga pada saat hari Jumat ada rilis data inflasi daripada China, dirilis menurun dari level minus 0,5% menjadi minus 0,3%. Dan GDP untuk Inggris dari minus 0,3% menjadi 0,3%, ya, which is bagus untuk pound sterling pada saat dirilis data GDP untuk Inggris. Dan ditutup malamnya untuk data PPI Amerika Serikat yang dirilis tetap di level negatif minus 0,1%, juga dirilis tetap di minus 0,1%. Kemudian untuk Wall Street, bursa saham Wall Street ditutup nyaris mendatar pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat karena laporan laba bank yang beragam mengimbangi rilis inflasi Amerika Serikat yang lebih rendah dari perkiraan. Jadi maksudnya begini, seperti yang kita lihat pada saat data inflasi, memang untuk rilis inflasi Amerika Serikat berada
di level 3,4%, dari 3,1 menjadi 3,4. Sementara PPI itu dari level minus 0,1 menjadi minus 0,1. Nah, kalau bicara PPI, ingat jangan pernah lupa, karena selama ini mungkin sebagian para traders itu hanya fokus untuk pada rilis data CPI. Sementara kalau data CPI itu sebetulnya merupakan hasil atau output dari datanya PPI. PPI merupakan indeks price untuk produsen. Kalau CPI itu merupakan indeks price untuk konsumen. Nah, kalau balik lagi ke Wall Street, Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,31% atau 11,08 poin ke 375920. Kemudian S&P 500 naik 0,08%, Nasdaq menguat tipis sebesar 0,02%, dan untuk sepekan kemarin Dow Jones tercatat naik 0,34%, S&P naik 1,84%, dan Nasdaq naik 3,09%. Kenaikan S&P 500 merupakan persentase kenaikan mingguan terbesar semenjak pertengahan Desember 2023 dan Nasdaq yang terbesar sejak awal November 2023. PPI secara tidak terduga turun pada Desember 2023 karena harga barang seperti makanan, kemudian bahan bakar diesel itu menurun. Sementara harga jasa tidak berubah selama 3 bulan berturut-turut. Berbeda dengan angka inflasi konsumen yang lebih tinggi dari perkiraan pada rilis data yang di hari Kamis. Nah, jadi begini korelasinya. Bicara CPI tadinya tuh animo para pelaku pasar, wah, untuk penurunan suku bunga Fed rate di bulan Maret bisa jadi ini akan kembali tertahan. Karena apa? Inflasi itu justru bukannya menurun, malahan dia naik lagi dari level 3,1% menjadi 3,4%. Dan tetapi pada saat hari Jumat, begitu dirilis data PPI yang berada di zona negatif dari minus 0,1% menjadi minus 0,1%, lagi-lagi akhirnya mendongkrak nih para pelaku pasar bahwa enggak jadi kok suku bunga untuk Amerika Serikat di bulan Maret akan diturunkan sebesar peluang 80%. Jadi terjadi kontradiktif memang ya. Nah, sekarang kita beralih ke minyak. Harga minyak mentah untuk WTI mencoba untuk bergerak naik di perdagangan mendekati $72,9 per barrel selama sesi Asia pada hari Senin. Kemudian harga minyak mentah berpotensi mengalami kenaikan lebih lanjut karena kekhawatiran atas eskalasi konflik Israel dan Gaza. Memang kalau misalnya bicara masalah geopolitik, sekarang ini memang banyak sekali terjadi kisruh, karena seperti kita tahu bahwa yang pertama sekali nih, sejak tahun 2023, Rusia versus Ukraine, kemudian Israel versus Hamas, itu yang sudah terjadi. Tetapi dari Israel versus Hamas itu akhirnya terjadi lagi nih perluasan yang akhirnya untuk di Laut Merah itu terjadi konflik, yang mana untuk Houthi Yaman itu didukung oleh Iran. Nah, itu yang dikhawatirkan akhirnya terjadi lebih meluas. Di luar daripada itu juga terjadi konflik antara pasukan Turki dengan pasukan suku Kurdi, di mana itu juga adanya di perbatasan antara Eropa dengan Asia. Dan berita yang baru ini juga dirilis mengatakan bahwa Korea Selatan baru saja meluncurkan rudal balistiknya. Nah, berita dikatakan bahwa minyak biar bagaimanapun termasuk salah satu komoditas karena merupakan based on energi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi global untuk minyak maupun emas. Jadi sementara ini kita kasih informasikan kepada rekan-rekan trader sekalian bahwa kisruh geopolitik masih mendominasi pasar.
Harga minyak mentah berpotensi, kemudian spekulasi ini semakin meningkat, terutama setelah kelompok Houthi yang dipimpin oleh Iran menembakkan sebuah rudal jelajah anti kapal ke arah USS Laboon di Laut Merah pada hari Senin. Pada hari ini nih, baru tadi pagi itu diluncurkan rudal balistik yang kalau saja tidak dihalangi oleh pesawat jet tempur daripada Amerika Serikat, mungkin bisa ada yang tidak baik untuk kapal Inggris yang USS Laboon. Kemudian kelompok Houthi telah melakukan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah, menargetkan kapal-kapal pengiriman global, termasuk kapal-kapal dari Amerika Serikat dan Israel. Jadi sebenarnya kenapa sih nih Houthi ini menjadi bergerak gitu loh? Houthi ini disinyalir mendukung dari pergerakan yang terjadi di Palestina versus Hamas, gitu loh. Bahwa dia akhirnya nggak setuju nih Israel versus Hamas kayaknya terlalu seperti tidak baik gitu kan. Tetapi ya akhirnya menargetkan untuk ke Laut Merah. Harga minyak mentah WTI dan Brent yang menjadi patokan harga minyak dunia sempat melonjak lebih dari 4% pada Jumat pagi dan mencapai level tertinggi sejak 27 Desember. Jadi kalau misalnya bicara pergerakan emas, sebetulnya masih sideways, nanti akan kita tunjukkan secara teknikal. Nah, kita sekarang beralih ke emas. Emas melonjak pada perdagangan Jumat kemarin dan berhasil mencapai puncaknya dalam 1 minggu, didorong peningkatan konflik di Timur Tengah yang memicu pembelian aset-aset safe haven. Seperti yang tadi diinformasikan, kalau terjadi kisruh geopolitik, biasanya nih para investor atau para pelaku pasar, terutama khususnya para trader, itu akan mencari aset-aset yang safe haven. Let's say katakan adalah emas. Kemudian pada perdagangan Jumat, harga emas di pasar spot ditutup menguat 1,02% di posisi 2048,72 per troy ounce, di mana peningkatan risiko geopolitik mendorong harga emas naik. Dan pada saat yang sama, Bank Sentral Amerika Serikat juga bersiap untuk mulai memodernisasi kebijakan moneter ketatnya. Maksudnya apa? Yaitu seperti yang tadi diinformasikan di awal, bisa jadi di bulan Maret akan terjadi penurunan suku bunga. Kalau penurunan suku bunga itu biasanya secara normal akan menaikkan harga emas, apalagi kalau ditambah sama kisruh geopolitik yang lagi ramai akhir-akhir ini. Data indeks harga PPI Amerika Serikat menunjukkan hasil negatif yang juga merupakan katalis signifikan bagi kenaikan harga emas. Jadi maksudnya begini, begitu harga PPI itu berada di zona negatif, itu bisa digarisbawahi bahwa bisa jadi Fed rate itu juga mengalami pemotongan, akan semakin dipercepat dari level peluang sebesar 70%, akhirnya sekarang menjadi 80%. Para pelaku pasar melihat kemungkinan 80% penurunan suku bunga pada bulan Maret menurut alat CME FedWatch dibandingkan dengan sekitar 70% peluang yang terlihat sebelum laporan PPI. Nah, sekarang kita masuk untuk outlook list tentang ekonomi sekarang tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024. Untuk hari Senin itu masih dikatakan relatif sepi, karena untuk hari Senin itu juga akan ada libur Martin Luther King di Amerika Serikat. Jadi untuk transaksi di bursa berjangka itu juga akan relatif volatilitasnya rendah. Tetapi dimulai Selasa dan seterusnya itu kalender ekonomi akan mulai rame nih. Yang pertama kali akan dimulai dari hari Selasa untuk pound sterling, ada Clement Count Change mengalami peningkatan dari 16.000 menjadi 18.000, dan untuk inflasi Kanada itu juga akan dirilis mengalami penurunan justru dari level 0,1% menjadi minus 0,3%. Median CPI dirilis tetap dari 3,4% dari 3,4%. Begitupun juga trim CPI untuk Kanada dirilis tetap di level
3,5%. Nah, untuk inflasi daripada Inggris itu akan dirilis pada saat hari Rabu, akan dirilis dari level 3,9% menurun menjadi 3,8%. Dan di hari Rabu pun itu juga akan ada data penjualan eceran atau biasa disebut juga dengan retail sales dari Amerika Serikat, akan mengalami kenaikan tipis dari level 0,3% menjadi 0,4%. Untuk hari Kamis akan ada data employment change dari Australia yang terjadi penurunan signifikan dari level 61,5 menjadi 15,4 ribu. Itu dapat dikatakan bahwa pada saat hari Kamis Januari tanggal 18 merupakan momen atau peluang yang apabila betul-betul dirilis data Australia seperti ini, di situ akan terjadi tekanan pada out terhadap US. Kemudian di hari Kamis di sesi Amerika, unemployment claims itu dirilis meningkat tipis dari level 202.000 menjadi 204.000. Dan hari Jumatnya akan ada data penjualan eceran dari Inggris dari level 1,3% menjadi minus 0,5%. Nah, bisa dikatakan akan ada lagi peluang yang menarik di hari Jumat apabila betul adanya rilis data untuk GBP atau Inggris ini menurunnya signifikan, akan terjadi tekanan terhadap pound terhadap US. Pound dalam artian akan menurun di sesi Jumat. Kemudian untuk sesi Amerika yang terakhir ya, preliminary consumer sentiment itu terjadi penurunan dari level 69,7 menjadi 69,3. Nah, sekarang kita beralih langsung ke teknikal. Pada saat ini kita mengambil sampel, itu ada dua seperti biasa, ambil sampel Nasdaq dan juga S&P 500. Untuk Nasdaq, level resisten berada di level 17.173, 17.368 sampai dengan 17.589. Sedangkan kalau untuk level support akan ada di level 16.739, 16.530 dan 16.322. Ini dapat kita gambarkan bahwa ini ada di sini yang terakhir ya, sedangkan ini support resisten penentuannya ada di 17.173. Nah, untuk Wall Street sendiri memang tendensinya sebenarnya bicaranya memang masih naik. Karena apa? Karena tensi untuk Fed rate, cut rate, pemotongan suku bunga dari Amerika Serikat, itulah yang menyebabkan Wall Street itu arahnya masih tendensi positif. Tetapi ingat, biar bagaimanapun tetap waspada dengan koreksi-koreksi minor pada time frame H1 dan H4. Nah, kemudian untuk S&P 500 itu juga masih sama dengan Nasdaq. Kita lihat bisa jelas Nasdaq arahnya naik, kemudian S&P arahnya juga naik. Dan untuk level resisten pada S&P 500 ada di level 4842, 4886 sampai 4928. Sementara kalau untuk level support atau tahanan bawahnya berada di level 4742, 4698 dan 4653. Rekomendasinya apa untuk Wall Street? Posisi masih baik, tetapi alangkah baiknya kalau untuk mencari momennya untuk buy limit. Sedangkan untuk buy stop boleh apa enggak? Ya boleh, tetapi harus tetap waspada sama seperti yang informasikan tadi, koreksi time frame H1 dan H4. Untuk major, untuk forex, sebetulnya kalau misalnya bicara forex sedari tanggal 2 nih, sedari tanggal 2 Januari untuk buka open market, untuk pergerakan mata uang itu masih relatif sideways karena dari indeks US dollar juga sideways, di mana kita lihat bahwa terlihat jelas euro pergerakannya pada rentang yang tipis di level 1.1017 sama dengan 1.0872 bolak-balik. Nah, breakout salah satu disitulah akan menentukan bahwa Euro USD akan berangkat ke zona atas lebih lanjut ke 1.1074 hingga 1.1142. Jadi kita bisa lihat ini merupakan resisten utama yang akan
membuka peluang untuk dia naik ke sini dan naik ke sini. Sementara kalau untuk level support utama itu akan berada di level 1.0872 yang akan membuka peluang ke level 1.0805 hingga 1.0748. Yang melihat ini melalui Instagram, jangan lupa untuk klik subscribe di YouTube channelnya Okta Investama Berjangka. Karena apa? Angka-angka ini itu akan lebih kelihatan secara jelas, karena inilah yang justru yang dibutuhkan sebagai panduan di mana resistennya, di mana supportnya. Kemudian untuk USD Swiss franc dapat dikatakan bahwa arah sebenarnya masih turun. Kalau euro itu arahnya masih naik, ya kan? Tetapi kalau misalnya bicara penurunan pada USD Swiss franc, dapat dikatakan pada USD terhadap Swiss franc ini pada saat ini secara teknikal terjadi pergerakan rebound. Tetapi dapat digambarkan, kita bisa lihat sama-sama, sedari tanggal 2 Januari itu pun juga mengalami pergerakan sideways dalam rentang yang tipis antara 0.857 sampai dengan 0.8447. Penembusan level 0,8576 itu akan menandakan bahwa USD Swiss franc itu akan melakukan pergerakan rebound atau naik lanjutan ke level 0,8633, 0,8705, 0,8763 hingga batas yang paling atas itu di 0.8820. Nah, area-area ini yang bisa menjadi target pada saat teman-teman sekalian itu melakukan posisi buy, tetapi itu juga berfungsi sebagai resisten untuk kapan kita melakukan posisi sell. Nah, kemudian kita beralih sekarang ke minyak dan emas. Untuk komoditas, kalau minyak masih sama seperti pekan kemarin, secara time frame 1 hari dapat dikatakan bahwa emas ini memang arahnya masih arah ke bawah semenjak kenaikannya maksimal di angka level 95. Nah, kalau untuk saat ini itu masih terperangkap dalam symmetrical triangle pattern, ya kan? Yang mana dapat dikatakan bahwa minyak untuk zona atasnya ada berada di level 7450, yang mana nih kalau dia tembus 7450 di situ akan mengindikasikan minyak akan melakukan sesi kenaikan ke level 75.64, 77.14 sampai dengan 88 sampai dengan 78.39. Sementara kalau misalnya dia turun untuk area 70, yaitu di symmetrical triangle pattern di yang paling bawah, itu akan mengindikasikan bahwa harga minyak akan melakukan penurunan ke level 69.27. Nah, untuk emas juga masih terindikasikan dia masih melakukan pergerakan naik, kelihatan sekali ya channelnya, dari mana low high low high low high. Nah, tetapi dengan target resisten berada di level 2059, 2070, kemudian 2079 hingga 2088. Disitulah yang menjadi target kenaikan emas atau bisa juga menjadi area sell yang kontra trend. Nah, emas kenapa sih naik terus? Kita sedikit review ya. Itu karena satu yang paling terutama, emas akan naik kalau geopolitik itu tidak aman. Kalau rekan-rekan trader itu menyadari kalau enggak, pada saat perang Rusia-Ukraine, emas langsung naik. Pada saat dimulainya perang Israel versus Hamas, emas langsung naik. Nah, ingat, biar bagaimanapun setiap kali ada krisis geopolitik, disitulah akan terdapat peluang untuk melakukan open posisi buy pada tradingan emas. Nah, lagi-lagi jadi ingat ya, tetapi jangan lupa bahwa untuk bicara MACD itu pun juga sudah jadi convergent divergent, di mana kenaikan volatilitasnya juga sudah mulai menurun. Jadi dapat dikatakan bahwa
area 2070, 2079 hingga 2088 merupakan area-area sell yang kontra trend. Nah, oke. Di penghujung acara, tidak pernah akan bosan-bosan kita ingatkan kepada rekan-rekan trader semuanya, pada saat di market, selalu rencanakanlah pada saat tradingan Anda dan tradinglah sesuai dengan apa yang Anda rencanakan di market. Bersama Okta Investama Berjangka, bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye.